Nah jadi ceritanya waktu tahun 90 itu Asep ini berusia 9 tahun. Tiba-tiba dia demam tinggi nggak turun-turun panasnya. Nah khawatir terjadi sesuatu, ibu pun segera langsung memberikan obat penurun panas kan untuk meredakan sakit. Biasalah kalau misalnya panas ya dikasih obat gitu kan. Tapi bukannya membaik kayak biasanya besoknya kakinya Asep ini makin lemas, nggak bisa digerakkan sama sekali. Jadi betul-betul lumpuh abang aku tuh dia macam nggak ada tenaga itu loh. Kayak gitu Nah ngerasa ada yang nggak beres di situ, ibu pun segera langsung membawa Asep ke rumah sakit buat diperiksa. Ya kan. Tapi setelah diperiksa dokter itu tidak menemukan adanya keanehan gitulah dalam tubuhnya si Asep. Tulang-tulangnya baik kok Bu, sarafnya juga baik nih setelah saya periksa. Bukannya ada penyakit sedikit pun di situ. Anak ibu kecapean mungkin bawa aja istirahat kata dokter kayak gitu. Nah karena dokter itu tidak bisa mendiagnosa penyakitnya siapa ini si Asep, ibunya pun memutuskan udah bawa lagi lah Asep nih balik ke rumah kan. Tapi begitu sampai di rumah kondisi kesehatan Asep ini justru makin ngedrop. Kalau tadi dia ini cuma ngalamin kelumpuhan aja itu, kali ini Asep tuh tiba-tiba kehilangan kesadaran, pingsan dia, terus kayak napas terputus-putus gitu Makin panik lah ibu, ini Asep kenapa ya? Kami harus berobat kemana lagi nih? Dokter bilang dia nggak kenapa-napa. Nah di tengah kebingungan itu nenek bilang, kayaknya anak kamu ini bukan sakit biasa lah. Kok perasaan nenek nggak enak ya? Masih 9 tahun, di bawah 10 tahun ya kan? Udahlah coba aja bawa berobat ke orang pintar, siapa tahu dia ini sakit gara-gara gangguan makhluk halus kata nenek. Nah sebenarnya di titik itu tuh ibu tuh nggak percaya sama perkataan nenek ini, tapi gara-gara kondisinya Asep itu nggak kunjung membaik juga, akhirnya mau nggak mau lah ibu menyetujui lah saran itu, bawa Asep ke orang pintar. Nah pada saat itu ibu ini segera langsung membawa Asep berobat ke rumah seorang dukun yang memang tinggal di desa sebelah. Sesampainya di sana dukun itu pun langsung macam diurut-urutnya gitu kan kakinya Asep sambil meminumkan segelas air yang memang sudah didoakan. Nah setelah itu Asep pun diperbolehkan pulang nih sama si dukun. Dan dia bilang bentar lagi Asep sembuh kok Bu, kata gitu kan. Tapi setelah ditunggu-tunggu kondisi Asep ini bukan nggak membaik, kakinya tetap nggak bisa digerakin dan dia ini juga tetap kehilangan kesadarannya dengan napas yang terputus-putus gitu. Nyuapin abang aku makan susah kali Nat. Nah di sini ibu balik lagi nih, bawa si Asep ke orang pintar lagi yang disaranin sama beberapa warga lah. Tapi sayangnya upaya itu juga tidak kunjung membuahkan hasil Hari pun berlalu dan semakin hari penyakit yang diderita sama Asep itu makin parah lagi. Sampai akhirnya pada suatu hari ini ada salah satu kenalannya nenek yang menyarankan supaya Asep ini dibawa ke seorang kiai namanya Kiai Ageng. Nah Kiai Ageng ini tinggal di kota G yang berjarak kurang lebih 5 jam lah gitulah dari rumahnya si Asep. Nah meskipun upaya pengobatan sebelumnya itu selalu gagal nih di situ ibu tetap tuh mengiyakan sarannya nenek. Iyalah nek, bawa aja lah ke sana, siapa tahu Kiai Ageng ini bisa ngobatin anak aku gitu kan. Nah pergilah tuh kan, akhirnya hari itu ibu, ayah dan juga nenek segera langsung pergi ke rumahnya Kiai Ageng bawa Bang Asep. Nah sesampainya di sana Kiai Ageng pun langsung menyambut mereka dengan berkata,